3, 2, 1. Hi guys, welcome back to my channel. Kali ini saya ada di Taman Krida Budaya Jawa Timur, Malang. Tidak perlu jauh-jauh untuk merencanakan liburan jika Anda bisa menemukan tempat yang mengasihkan di dekat Anda. Jika di Malang ada objek wisata yang sayang jika Anda lewatkan, yaitu Taman Krida Jawa Timur. Taman Krida Budaya seringkali menampilkan beragam seni Jawa Timur seperti ketoprak, wayang kulit, wayang orang, sendera tari, kuda lumping, hingga reog. Karena memang Taman Krida Budaya ini ada tidak lain untuk mengapresiasi dan melestarikan seni di Jawa Timur yang semakin tergerus oleh waktu. Kesenian yang mungkin dulu sering Anda lihat dan sempat mati beberapa tahun, yakni bantengan, pun bisa Anda nikmati kembali di Taman Krida Budaya Jawa Timur. Namun perlu diingat bahwa di sini tidak setiap hari mengadakan pagelaran. Anda harus rajin-rajin melihat beberapa website yang selalu update kegiatan di Taman Krida Budaya Jawa Timur atau sering melewati lokasi tersebut karena selalu ada banner tentang agenda apa saja yang akan ditampilkan terpampang di depan. Anda juga bisa mengajak serta anak-anak Anda untuk datang ke Taman Krida Jawa Timur supaya Anda bisa lebih memperkenalkan berbagai kebudayaan lokal yang menarik untuk ditonton selain hiburan TV. Hal ini juga tidak langsung menjadi sarana edukasi yang positif. Setelah mampir di Taman Krida Budaya Malang yang berada di Soekarno-Hatta, sekarang saatnya masuk di Alun-Alun Bundar. Alun-Alun Bundar atau tanah lapang yang terletak di Kota Malang, Jawa Timur. Alun-alun ini dibangun pada tahun 1920 oleh orang Belanda, yaitu Thomas Karsten. Di bagian tengah alun-alun ini terdapat sebuah tugu yang dikelilingi oleh kolam teratai. Alun-alun Bundar terletak di depan Balai Kota Malang. Alun-alun Bundar ini merupakan simbol kekuasaan kolonial Belanda di Kota Malang. Masyarakat Malang menyebutnya Alun-alun Bundar. Karena pemerintahan kolonial beranggapan bahwa alun-alun di Kota Malang terlalu berbau indeks, maka pada awalnya nama taman ini adalah JP Koen sebagai bentuk penghormatan kepada Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen. Fondasi tugu yang berada di bagian tengah alun-alun ini dibangun pada tahun 1945 dan pernah dihancurkan Belanda saat menguasai Kota Malang. Pada tahun 1952, tugu ini dibangun kembali dan diresmikan oleh Presiden Soekarno. Dan pada tanggal 20 Mei 1953, Alun-alun Bundar merupakan markah tanah Kota Malang selain Adimarga Ijen. Alun-alun Bundar atau disebut Taman Alun-alun Tugu Kota Malang merupakan salah satu simbol landmark Kota Malang yang tepatnya berada di Jawa Timur. Tempat ini berbentuk lingkaran dengan tugu sebagai pusat dari tempat itu. Lokasi terletak di tengah-tengah kota, tepatnya di Jalan Tugu, Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
Letaknya yang dekat dengan Balai Kota Malang dan Stasiun Baru Kota Malang memudahkan wisatawan dalam menemukan alun-alun unik itu. Alun-alun ini juga dilengkapi dengan lampu-lampu cantik yang bersinar di setiap malam. Wisatawan yang berkunjung bisa menikmatinya dengan hanya sekedar duduk-duduk santai atau memanfaatkan indahnya alun-alun dengan bersuah foto. Di balik keindahannya, tempat ini menyimpan nilai sejarah, mulai dari zaman penjajahan Belanda sampai dengan sekarang. Pembangunan awal Taman Alun-Alun ini diprakarsai oleh pemerintah kolonial Belanda. Tujuan didirikan taman ini sebagai bentuk penghormatan kepada jasa Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon, seorang jenderal pendiri daerah Batavia atau Jakarta. Pada masa tersebut, bentuk taman ini masih sangat sederhana, yaitu hanya dibuat melingkar tanpa tugu dan tanpa pagar. Taman ini dibiarkan seperti taman terbuka sederhana. Nama jalan di sekitarnya juga diberi nama dengan nama Jenderal Kolonial Belanda. Sehingga daerah taman ini sangat kental dengan nuansa kehidupan orang Belanda. 1 tahun setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1946, muncul inisiatif untuk membangun tugu di tengah-tengah taman tersebut. Peletakan batu pertama pada monumen ini dilakukan oleh Gubernur Dul Arnowo yang disaksikan langsung oleh Wali Kota Malang saat itu, yaitu Muhammad Sarjono. Pembangunan ini merupakan pembangunan monumen tugu pertama di Indonesia sebagai wujud lahirnya bangsa Indonesia setelah berabad-abad dikuasai oleh imperialisme kolonial Belanda. Monumen tugu ini juga dapat diartikan sebagai wujud identitas dari berdirinya sebuah bangsa. Pada perkembangan selanjutnya, di tahun 1947, pembangunan monumen ini sudah hampir mencapai 100%. Namun, masyarakat Kota Malang harus menerima bahwa monumen tugu yang akan menjadi kebanggaan identitas kota harus dihancurkan di tangan sekutu pada agresi militer Belanda I. Belanda menghancurkan bangunan tersebut untuk melunturkan semangat Arema, yang pada saat itu sangatlah gigih dalam mempertahankan wilayahnya. Monumen yang telah hancur tidak lantas dibiarkan begitu saja. Pada tahun 1953, dibangun kembali monumen tersebut sebagai wujud semangat identitas warga Kota Malang dengan membangun negeri. Monumen ini diresmikan langsung oleh Presiden Insinyur Soekarno. Nilai sejarah dan filosofi, saat ini Taman Alun-Alun Kota Malang sudah mengalami perombakan menjadi tempat yang indah untuk dikunjungi. Walaupun sudah banyak dirombak, tidak mengurangi nilai-nilai sejarah yang terdapat pada bangunan tersebut. Nilai sejarah itu diantaranya filosofi dari monumen tugu. Bentuk monumen seperti bambu runcing menyimbolkan senjata yang digunakan Arema dalam mengusir penjajah. Rantai pada tugu melambangkan semangat persatuan Arema untuk melawan Belanda. Simbol lainnya adalah bintang yang mempunyai 17 pondasi dan 8 tingkat serta tangga berbentuk 4 dan 5 sudut. Hal ini dibuat untuk menyimbolkan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Bunga teratai yang mengelilingi monumen alun-alun
berwarna merah dan putih melambangkan warna dari bendera Republik Indonesia. Padma merupakan semacam struktur berbentuk bunga teratai, itu bermakna sebagai penopang dasar negara, yaitu Pancasila. Ada juga relief Kepulauan Indonesia, itu sebagai tanda bagaimana Malang menjadi titik tumpu utama pada kala itu. Sebelumnya, alun-alun Bundar merupakan sebuah tempat yang lebih sering digunakan oleh orang-orang Eropa, sedangkan orang-orang asli Indonesia lebih sering beraktivitas di alun-alun kota Malang. Aktivitas itu sebenarnya malah lebih banyak di alun-alun kota Malang. Untuk di alun-alun Bundar ini, banyak diisi kegiatan orang-orang Eropa seperti halnya parade festival, apalagi Monumen Tugu Kemerdekaan itu adalah monumen internasional. Jadi memang menjadi kebanggaan tersendiri untuk warga kota Malang. Alun-alun ini merupakan titik pertemuan Jalan Raya Kartanegara, Jalan Gajah Mada, Jalan Majapahit, Jalan Kahuripan, dan Jalan Suropati. Di tengah-tengah terletak tugu yang pembangunannya diinisiasi oleh almarhum Presiden Soekarno. Sebagai tempat bersejarah, Taman Alun-alun Tugu Kota Malang sangat mendapat perhatian lebih dari pemerintah setempat. Harapannya generasi pemuda-pemudi Kota Malang dapat mengingat sejarah bagaimana masyarakat saat itu berjuang mengusir penjajah dari bumi Arema. Apa yang mereka rasakan saat ini, hidup damai, aman, dan sejahtera, semuanya ini merupakan buah dari perjuangan para pahlawan Arema saat itu. Sudah selayaknya generasi penerus bumi Arema dapat membalas jasa mereka dengan ikut berkontribusi membangun bumi Arema menjadi lebih baik. Pesan ini tidak hanya untuk pemuda-pemudi Arema, namun untuk generasi bangsa di seluruh Indonesia untuk menghargai setiap perjuangan pahlawannya di daerahnya masing-masing. Dengan menjaga sejarah, sama halnya kita menjaga identitas bangsa. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton dan see you next video. Bye-bye.